Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring dengan pelemahan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin, di mana seiring dengan kuatnya tekanan dari berbagai sisi, pada akhirnya memaksa indeks kembali harus berkubang di zona merah. Apakah warna merah juga menghiasi aplikasi trading Anda, atau justru Anda dalam posisi aman karena sudah keluar dari pasar sebagai bentuk aksi ambil untung? Kembali berjumpa bersama kami dalam program Ticker Talk edisi 24 Juni 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat investor, sebagaimana kita tahu pada perdagangan kemarin 23 Juni 2026, IHSG kembali tertekan ke zona merah dengan pelemahan sebesar 15 poin atau setara dengan 0,25%, yang membuat indeks parkir di level 6.101 pada penutupan sore hari. Sektor bahan baku cukup menjadi ganjalan pada indeks, sementara saham-saham sektor energi masih mampu menguat walaupun dalam porsi yang cukup terbatas. Lalu sentimen apa saja yang membuat indeks lagi-lagi harus bertahan untuk sementara waktu di zona merah? Apakah tekanan lebih banyak datang dari pasar luar negeri, misalkan dari perkembangan kondisi geopolitik, atau justru pada dinamika perekonomian dalam negeri? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung Mas Reza, selamat pagi. Pagi Mas Taufan. Gimana kabarnya ini Mas dengan kondisi indeks yang dalam beberapa hari terakhir walaupun memang perlemahannya cukup terbatas tapi justru konsisten di zona merah? Ya, memang kita masih menunggu beberapa kabar terkait MSCI dan S&P. Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Baik. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan. Apakah memang yang menjadi, kalau kita ngomong tentu sentimen itu tidak hanya faktor tunggal begitu, ada masing-masing faktor saling kait-mengkait. Tapi kalau kita ngomongin faktor utama, apakah benar bahwa pelemahan ini terutama dipicu oleh kekhawatiran atau mungkin posisi pelaku pasar yang masih menunggu hasil dari keputusan MSCI itu yang Mas Reza tadi bilang? Ya, jadi pelemahan indeks saat ini tuh lebih mencerminkan fase rekalibrasi pasar. Jadi di tengah menurun, memang ketidakpastian ini sudah menurun, tapi kita memang masih menunggu kepastian final terkait arah pasar kita ke depan. Investor masih wait and see seiring dengan keputusan final MSCI terkait hold atau tidaknya asing untuk masuk ke kita. Selain itu juga pasar juga masih menghadapi faktor struktural domestik. Tentu saja seperti arus dana asing yang belum stabil, kemudian juga persepsi terhadap transparansi pasar, dan tekanan nilai tukar rupiah walaupun sudah membaik. Karena itu pelemahan-pelemahan yang terjadi sekarang ini cenderung terbatas. Kita tidak melihat pelemahan ini terjun bebas begitu. Dan memang kita belum mengubah pandangan bahwa pasar masih dalam proses normalisasi, Mas. Jadi memang ini kemarin kita tahu beberapa minggu lalu naik, ini juga turun, ini memang sedang rekalibrasi seperti yang saya sampaikan, Mas. Baik. Istilah yang menarik nih, rekalibrasi. Nah, kalau kita ngomongin soal perkembangan dari lembaga penyedia indeks, kita bisa nyebutnya begitu ya, lembaga penyedia indeks global. Selain dari MSCI sendiri, kita tahu juga sempat sentimen yang terjadi di beberapa waktu lalu datang dari S&P, terus kemudian Financial Times, Stock Exchange, terus kemudian Moody's dan sebagainya. Nah, ini menurut Mas Reza sendiri, seberapa jauh posisi wait and see ini akan cukup mempengaruhi arah pergerakan IHSG ke depan? Oke, kita pertama bahas dulu mengenai MSCI. MSCI pasti akan menjadi cukup signifikan karena menjadi salah satu referensi utama bagi investor global, baik untuk yang aktif terutama untuk yang pasif. Jadi dalam jangka pendek keputusan MSCI itu pasti mempengaruhi sentimen dan volatilitas pasar. Namun yang paling penting sebetulnya adalah kalau kita bicara persepsi investor global, harusnya melihat kualitas pasar Indonesia sudah banyak melakukan perbaikan.
kalau kita boleh bilang begitu. Kemudian dan yang paling penting adalah Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market tanpa catatan tambahan. Jika ya. Nah, hal ini dapat menjadi konfirmasi kelembagaan untuk mempercepat proses normalisasi pasar tadi, Mas. Jadi memang kita sedang menunggu kira-kira yang sudah pasti adalah kita tetap ada di emerging market, Mas. Kalau dari MSCI seperti itu. Tapi kalau kita misalnya mau lanjut bahas untuk S&P, tentu saja setiap lembaga memiliki pengaruh yang beda, Mas. MSCI dan FTSE itu lebih pengaruh terhadap alokasi investasi dan arus dana di pasar saham. Sementara kalau kita sempat tadi bicara S&P maupun lembaga pemeringkat lain seperti Moody's atau Fitch gitu ya, itu lebih banyak mempengaruhi persepsi resiko kredit negara atau surat hutang. Jadi dampaknya ke saham memang tidak langsung, tapi signifikan, tapi juga tetap penting mempengaruhi sentimen investor terhadap Indonesia secara keseluruhan, gitu Mas. Baik, itu perlu dicatat juga bahwa dampaknya nggak secara langsung tapi juga cukup signifikan begitu ya Mas? Ya, Nah, untuk S&P, sedangkan ya, kalau MSCI dan FTSE langsung tuh Mas. justru langsung ke Ya. dampaknya langsung ke pasar gitu ya. Nah, Iya, karena pada saat mereka mereka melakukan rebalancing, otomatis terutama untuk fund-fund yang pasif di luar pasti juga akan melakukan rebalancing, Mas. Mengikuti dari rebalancingnya indeks tersebut, MSCI atau FTSE, MSCI. baik. Nah, kita kemudian sedikit bergeser ke isu luar negeri, Mas, di mana perkembangan geopolitik di Selat Hormuz sebenarnya sudah ada berita bagus atau malah sangat bagus di sana bahwa kesepakatan perdamaian sudah terjadi. Tapi kalau kita melihat dampaknya ke harga komoditas misalnya minyak dunia di Senin kemarin justru sedikit melonjak. Nah, ini apakah kemudian bisa dipahami bahwa publik dunia ini masih agak harap-harap cemas, bener nggak nih ini akan permanen atau lagi-lagi akan batal atau lagi-lagi akan kemudian pecah perang lagi atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kita bicara internasional, tentu saja banyak kepentingan ya. Kita tidak bisa lihat itu satu-satu. Tapi kalau kita lihat Indonesia khususnya ya, meredanya tensi geopolitik itu memang membantu memperbaiki sentimen dan menurunkan volatilitas global. Cuman seperti dalam konteks saat ini, memang kita tahu ya, faktor tersebut itu belum menjadi katalis utama bagi indeks, Mas. Karena seperti tadi kita sampaikan, pergerakan MSCI, S&P, rupiah itu masih menjadi faktor-faktor utama yang mendorong kembalinya aliran dana asing. Jadi kalau tadi kita lihat sebetulnya geopolitik itu sudah tidak terlalu pengaruh, cuman kalau tadi kita bicara ada minyak yang harganya itu karena sebetulnya kita memang masih lihat reviewnya tuh per bulan. Nanti mungkin kalau di bulan depan harusnya akan membawakan efek yang lebih positif buat komoditi di Indonesia. Gitu. Baik. Cukup berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh seperti sebelumnya gitu ya Mas ya, bahwa sentimen dari kondisi geopolitik ini. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian, lagi-lagi kita selalu sampaikan nih bahwa market kita didominasi oleh investor retail atau investor generasi muda dan sebagainya. Ada nggak suggest dari Mas Reza untuk kemudian dengan kondisi pasar yang demikian masih cukup volatile, masih cukup dinamikanya masih cukup tinggi begitu, apa yang perlu dilakukan? Apakah wait and see dulu, nunggu dulu sampai ada kejelasan dari MSCI misalkan, atau justru beli terbatas atau gimana? Oke. Mungkin agak lebih seru kalau sekarang kita bahas misalnya contoh untuk nasabah untuk investor jangka pendek. Itu yang paling penting adalah disiplin dan menjaga likuiditas. Jadi cash is king. Jadi dia tinggal siapin aja cash, begitu ada momentum dia masuk, profit dia keluar. Sesimpel itu saat ini. Jadi kalau untuk jangka pendek lebih baik seperti itu. Tapi sedangkan untuk yang menengah dan jangka panjang sebetulnya sudah dapat mulai melakukan akumulasi terhadap secara bertahap terhadap aset-aset yang berkualitas. Jadi kalau boleh kita bilang, kalau kita memang percaya bahwa ekonomi ataupun kondisi Indonesia akan membaik, even nanti setelah S&P memberikan jawabannya di bulan Juli, kalau ternyata itu hasilnya baik, tentu saja ini akan melesatnya tinggi. Jadi kalau kita sekarang ninggalin sendal seperti saya sering sampaikan, itu cukup baik. Kalau nanti ternyata naik, kita nggak ketinggalan. Tapi kalau nanti ternyata itu turun, kita masih punya porsi sendal lainnya yang kita untuk tutup di bawah. Karena menurut saya ini sudah lumayan fase bottoming untuk di Indonesia. Karena sudah masuk ke fase normalisasi atau rekalibrasi itu.
Tapi memang yang paling penting mungkin kalau saya sampaikan hasil review MSCI memang betul mengurangi resiko skenario terburuk dan memberikan konfirmasi bahwa fondasi Indonesia sebagai emerging market itu masih relatif solid. Tapi keputusan final keputusan final MSCI dan S&P nanti akan menjadi katalis penting yang akan menentukan seberapa cepat proses normalisasi atau rekalibrasi pasar dapat berlangsung. Mungkin begitu Mas kata-katanya. Baik. Jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang sudah waktunya masuk walaupun terbatas dan secara bertahap, tapi seperti yang Mas Reza bilang tadi, tetap cash is king. Jadi tetap ada aksi jangka pendek yang kemudian masuk ketika sudah mengalami penguatan yang dirasa cukup, segera keluar untuk juga masih menahan cash agar tetap ada cash yang masih kita pertahankan begitu ya Mas? Betul. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, atas analisanya. Sayang waktu yang cukup terbatas, jadi kita harus cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi bisa menjadi insight lebih atau masukan lain dalam investor untuk menjaga atau mempersiapkan strategi investasinya untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Reza. Sampai bertemu di lain waktu. Makasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Demikian Sobat Investor, perbincangan kita bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development dari PT Henan Putirai Asset Management yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga apa yang disampaikan tadi, segala analisanya, segala sudut pandangnya, segala suggest yang disampaikan bisa menjadi masukan lebih atau mungkin pertimbangan lain bagi investor sekalian untuk memulai perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, kami selalu sampaikan bahwa setiap aktivitas perdagangan, setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli, sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.